Dalam kesempatan malam ini kita akan bersama-sama melihat Mazmur 24. Firman Tuhan ini datang kepada saya dalam momentum Natal tahun lalu. Sebelum kita merayakan Natal. Dan ternyata kalau kita membaca teks Mazmur 24, persis apa yang sedang terjadi di dalam pergolakan zaman, secara khusus di dalam bangsa kita. Saudara, hingar-bingar yang terjadi dalam 1 bulan lebih ini makin membawa kita pentingnya berita Natal itu. Dunia dalam kegelapan, dunia yang dipenuhi dengan kebencian, makin membutuhkan berita yang penuh kasih dari Sang Natal itu. Dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam ketidakpedulian, makin membutuhkan berita yang penuh kasih dan perhatian dari Sang Natal. Saudara, Mazmur 24 ini, sebagian besar orang beranggapan bahwa Mazmur ini sangat dikaitkan dengan satu peristiwa di mana Daud sedang membawa satu tabut perjanjian ke Yerusalem. Itu peristiwa yang dicatat oleh Alkitab dalam 2 Samuel pasal 6, saudara. Dan juga dalam 1 Tawarik pasal 15, ya, sampai pasal 16. Dan sangat mungkin Daud menulis Mazmur ini dalam momentum semacam itu. Apa pentingnya dengan tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu sangat penting bagi umat Allah pada zaman itu. Karena itu satu tanda kehadiran dan penyertaan bagi umatnya. Tidak adanya tabut itu, tersingkirnya penyertaan Tuhan. Saudara, kita tidak lagi sedang membawa tabut perjanjian. Tetapi Sang Immanuel itu ada bersama kita. Dunia boleh begitu luar biasa, hingar-bingarnya, bahkan memberikan ancaman kepada umat Tuhan. Tetapi Sang Immanuel memberikan keteduhan kepada kita. Tampaknya memang, saudara, Daud pada waktu itu membuat tulisan ini bersifat antiponal. Apa antiponal itu? Antiponal itu mazmur yang dinyanyikan secara bergantian, ya, oleh dua kelompok paduan suara. Ya. Itu yang disebut antiponal. Kalau kita lihat jemaat atau sebuah kelompok paduan suara yang terdiri daripada orang-orang Lewi, saudara, itu membuka dengan nyanyian dari ayat 1 dan 2. Ya. Diteruskan dengan pemimpin paduan suara dengan satu pertanyaan-pertanyaan dalam nyanyian dengan pertanyaan dari ayat 3, ayat 8a dan ayat 10a. Ya. Dan paduan suara atau jemaat menjawabnya dengan nyanyian dari ayat 4 sampai 6, ayat 8b dan ayat 10b. Itu bersaut-sautan memberikan satu respon. Ya. Nah, pujian ini biasanya dinyanyikan di dalam satu momentum di Bait Allah di dalam Sabat. Bait Allah ini dibangun di dalam zaman Herodes. Di setiap hari Sabat itu dinyanyikan, saudara, di dalam konteks perjanjian baru. Itu dinyanyikan. Ya. Lah bahkan saudara, teks ini, pujian Mazmur ini dikaitkan dengan Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem, ya, yang disebut sebagai Minggu Palem. Ya. Kita tidak sangat akrab dengan istilah itu, fihakalutulik yang lebih akrab. Padahal itu ada di dalam momentum yang dicatat di sini. Nah, selama bertahun-tahun, saudara, gereja menetapkan Mazmur ini untuk dibacakan di hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu hari ke-40 setelah Paskah. Ya. Nah, kita lihat orang Kristen memandang Kristus yang adalah Tuhan itu sebagai Tuhan kemuliaan.
Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya di dalam penghambaan dirinya sampai kembali kepada pemuliaannya. Itu disebutkan juga di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 dan Kolose pasal 2 ayat 15. Bahkan saudara kita lihat, ia akan datang kembali dalam segala kemuliaannya untuk mendirikan kerajaannya yang kekal. Itu sudah ada dalam nubuat Mazmur 25 ayat 31. Ya. Itu sebabnya saudara, ada pengulangan. Angkatlah kepalamu di dalam ayat 7 ayat 9. Apa maksudnya? Maksudnya saudara, umat Tuhan itu diajak untuk memberikan satu sambutan penghormatan akan kemuliaan daripada raja di atas segala raja, yang dia bertakhta, yang mengontrol seluruh alam semesta ini dalam setiap peristiwa-peristiwanya. Kalau kita melihat ke dalam konteks Mazmur ini, sebenarnya apa yang terjadi di dalam konteks bangsa kita tidak perlu ada kecemasan. Karena semua terjadi di dalam kontrol daripada Tuhan. Semua orang yang sekarang sedang memberikan satu ancaman dengan kebenciannya kepada umat Tuhan, sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mazmur ini adalah mazmur pujian karena ada 3 jenis hak istimewa yang diterima umat Tuhan yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, kita adalah penata layanan yang menikmati kebaikannya di bumi ciptaannya. Perhatikan ayat 1 dan 2. Dari semua benda langit di ruang angkasa yang diciptakan oleh Tuhan, saudara, bumi adalah satu-satunya tempat yang Tuhan pilih untuk menjadi tempat khusus di mana Tuhan melakukan aktivitasnya. Sampai ada seorang yang bernama Clarence Benson menyebutkan bahwa bumi ini adalah semacam teater daripada alam semesta. Teater alam semesta. Ya. Yang mempertontonkan keagungan dari sang khalik itu sendiri. Walaupun sang khalik tidak terlihat, tetapi sang khalik itu bisa diindrai oleh kacamata dan perspektif iman yang ada. Banyak peristiwa yang terjadi yang kita tidak pernah tahu. Dan banyak peristiwa terjadi yang melampaui logika berpikir. Tapi di balik semua peristiwa itu ada sang khalik yang mengontrol dan yang mengizinkan peristiwa itu. Berita Natal ini adalah berita yang menunjukkan sang khalik itu yang menciptakan, yang mengontrol dunia ini. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia melepas segala kemuliaan, walaupun endingnya dia akan mendapatkan kemuliaan lagi. Tetapi dia mau merendahkan diri sedemikian rupa. Penghambaan diri sedemikian rupa supaya ada berita di dalam kegelapan dunia ini, yaitu terangnya. Dorothy Sayers menyebutkan drama terbesar yang pernah dipentaskan, yaitu tentang dunia ciptaan ini. Tuhan memilih sebuah planet, sekelompok orang dan satu bangsa. Di sana Tuhan mengutus anaknya untuk hidup sebagai manusia. Melayani, mati, dibangkitkan dari antara orang mati untuk orang-orang yang terhilang dan yang berdosa supaya terjadi keselamatan bagi mereka. Coba perhatikan. Kita lihat di dalam konteks ini. Bumi ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu di atasnya dan di dalamnya adalah milik Tuhan. Dan semua orang di bumi ini adalah milik Tuhan. Termasuk kita yang dicap sebagai orang kafir, bukan? Saya setuju betul memang kita kafir. Karena kita kaya firman. Atau kita kasih firman, kerjanya kan memberitakan firman terus. Memang kita kafir. Kalau kita nggak kafir bahaya itu, saudara. Kok diam-diam saja berarti tidak membagi firman Tuhan. Ya. Mereka boleh seabrek mengata-ngatai apapun. Jangan lupa, saudara.
Kalau kita lihat di dalam konteks ini, Tuhan yang berdaulat terhadap semuanya. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupanya karena mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Mungkin kita dianaktirikan dan mendapat perlakuan-perlakuan yang begitu jauh daripada yang normal. Tetapi saudara, kita lihat Tuhan yang mempunyai semuanya itu, yang mengontrol, memperhatikan, dan yang terakhir memintai pertanggung jawab. Nama ilahi Tuhan digunakan 6 kali dalam Mazmur ini, saudara. Yahweh. Ya. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, dikatakan. Keluaran 19 ayat 5. Kata Sang Pencipta, saudara, kita lihat. Tetapi di dalam kebaikan daripada Tuhan, kita lihat ini. Dia mengizinkan kita menempati planet ini dan bersama-sama di dalamnya. Tapi takhta itu ada di dalam diri Allah sendiri. Dikatakan dia adalah pencipta langit dan bumi. Kalau kita lihat dan merujuk kepada Kejadian 14 ayat 19 dan 22, kita adalah tamu di dalam planetnya. Kita cuma tamu, saudara. Ya. Kok sesama tamu saling mengusir, kira-kira begitu, benar nggak? Ini kan aneh. Ya. Kita ini cuma penata layanan dari segala sesuatu yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Kita bukan pemilik, kita pengelola, saudara. Kita itu mengelola hidup ini, mengelola berkat-berkatnya, bukan pemilik, saudara. Kapan saja itu bisa hilang. Ya. Kau punya nama yang begitu luar biasa populernya. Kau punya kedudukan yang begitu tingginya. Kau punya kekuasaan yang begitu hebatnya. Kau bukan pemilik. Kau hanya mengelola kehidupan ini. Siapapun mereka, biar mereka di dalam Kristus, di luar Kristus, mereka harus tahu dan sadar bahwa mereka hanya mengelola hidup, bukan pemilik hidup. Maka tidak ada satupun kekuatan dari dunia ini bisa mengambil kita, anak-anaknya, jika pemilik itu tidak mengizinkan. Kalau perspektif kita melihat dalam rancangan Tuhan, gak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Karena rancangannya pasti baik untuk anak-anaknya, bukan? Gak mungkin lah rancangan itu jahat. Prosesnya memang kita gak ngerti semua kan. Bingung semua kan. Itu menunjukkan apa? Ya dia ajaib. Karena dia yang mengizinkan semua ini dan yang kontrol semuanya ini, saudara. Kita ini cuman pemain, sutradaranya yang disono. Yang disono sutradaranya. Kalau semua transkrip yang utuh belum diberikan kepada kita, kan kita nggak pernah tahu ending daripada cerita itu, benar nggak? Kita justru melihat berita Natal. Di tengah-tengah pemberontakan manusia, di tengah-tengah Tuhan berbicara, berhenti berbicara selama 400 tahun. Ada berita datangnya Sang Immanuel. Perhatikan. Yang seharusnya manusia dengan segala pemberontakannya dihukum. Tapi Bapa mengutus anaknya, memberikan satu berita cahaya terang itu untuk membebaskan dari belenggu dosa di dalam diri umat dunia ini. Coba perhatikan. Di tengah-tengah pemberontakan manusia, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mari kita lihat lebih jauh. Penata layanan adalah dasar dan sekaligus cara kita memperlakukan bumi ini, saudara, planet bumi ini. Dan sekaligus cara kita berlindung, ya, kepada Tuhan. Di dalam pengelolaan hidup ini. Cara kita melindungi juga harta milik Allah ini.
yang dipercayakan kepada kita. Ya. Apapun yang kita berikan kepadanya adalah berasal dari Dia. Ya. Dia telah memberikan kepada kita terlebih dahulu. Maka kita bisa mengembalikan itu walaupun tidak sepenuhnya kita kembalikan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 104 ayat 5 dia mengatakan Dia yang menghamparkan bumi di atas air dalam penciptaan. Saudara, ada satu gambaran yang begitu agung. Bagaimana mungkin? Waktu saya naik pesawat, saudara, pas di atas dengan awan tebal semua. Saya bingung juga ya. Ini awan ini bagaimana mungkin ya? Saya lihat di sana mendung, di sini terang dan sebagainya. Mereka bisa, tuh saya lihat pancaran sinar itu tidak bisa menembus awan itu sehingga di situ terjadi kondisi yang disebut mendung dan sebagainya. Tapi di sekitar sana terang karena tidak tertahan. Saya langsung mikir, gimana cara Tuhan ya mengelola, menciptakan ini dengan kondisi yang begitu luar biasa. Ini gak bisa diciptakan lewat teknologi, nggak bisa. Orang mengatakan itu sekarang kita dengan robotisasi lebih enak, gampang ngaturnya, kira-kira begitu. Kita lihat saudara dalam terang firman Tuhan ini. Paulus juga mengutip Mazmur 24 ini saudara. Ayat yang pertama di dalam 1 Korintus 10 ayat 25 dan 26. Untuk mengingatkan semua orang percaya bahwa semua makanan boleh mereka makan. Ya. Menunjukkan kedaulatan Tuhan terhadap alam semesta ini. Dia menciptakannya, saudara. Juga dikatakan di situ, saudara, Dia yang menghamparkan bumi di atasnya, menunjukkan kedaulatannya terhadap bagian-bagian lapisan dunia yang diciptakan ini. Itu menunjukkan satu keagungan daripada Allah yang penuh dengan segala kemuliaan, tetapi mengutus anaknya yang datang ke dalam dunia menanggalkan segala kemuliaan semacam itu. Kita yang adalah penata layanan diingatkan oleh Mazmur ini. Supaya kita sadar bumi adalah milik Tuhan. Segala sesuatu di atasnya dan di dalamnya adalah milik Tuhan. Semua orang di bumi adalah milik Tuhan. Dia yang berdaulat. Kalau kita berjumpa dengan kelompok-kelompok yang begitu jahat dan memusuhi kita, jangan lupa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang semuanya harus membawa pertanggungan jawab kepada Tuhan. Kau makin setia, kau makin menghadapi semua tantangan dan aniaya. Kau makin berani menunjukkan kesetiaanmu, kau akan berhadapan dengan gelombang yang besar untuk mencoba merintangi dirimu. Yang kedua, saudara, kita adalah penyembah yang mengalami anugerahnya dalam penebusan itu. Perhatikan ayat 3 sampai 6, saudara. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6 ini paralel dengan Mazmur 15, saudara. Ya. Kedua Mazmur ini menegaskan bahwa menyembah Tuhan berarti naik ke tempat yang lebih tinggi, naik ke atas gunung Tuhan yang dikatakan di sini. Ya. Anak Allah duduk di atas takhta Sion surgawi itu, dikatakan ayat 6. Ya. Belas kasihannya dinyatakan di atas tabut perjanjian, yang adalah dikatakan di situ yang adalah takhta Allah di Sion yang ada. Saudara, orang-orang Lewi yang akan mengangkat tabut perjanjian, ya, itu harus ditahirkan dengan satu upacara. Yang ini menjadi satu tradisi yang dilakukan dalam aturan Taurat yang ada. Dan umat Allah harus mengkuduskan dirinya jika mereka ingin menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Raja yang begitu mulia dan memperkenankan hatinya. Maka dikatakan ayat 3, bersih tangannya, berbicara dengan perilaku yang benar. Jadi jangan sembarangan datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahkan dikatakan murni hatinya. Itu juga dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 8. Ya. Artinya saudara, untuk datang dan masuk ke dalam takhta yang begitu agung mulia,
Ada satu kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh orang-orang Lewi semacam ini. Dan oleh umat Allah sekalian. Tidak ada yang tidak, saudara. Semua harus memenuhi kriteria ini. Tidak dengan seenaknya, saudara. Ya. Perhatikan, menyerahkan diri kita kepada satu penipuan adalah menunjukkan, saudara, ya, satu tindakan yang disamakan dengan penyembahan berhala pada waktu kau datang kepada Allah. Perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Bahkan mereka yang bersumpah palsu itu mengacu semua kepada satu jenis penipuan, terutama saksi dusta di pengadilan. Saudara perhatikan, itu semua harus sungguh-sungguh dibereskan sebelum mereka datang kepada Tuhan. Tidak bisa sembarangan. Kau bisa datang kepada Tuhan dengan sebagaimana kau ada, tetapi tidak ada satu komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Jangan harap kau diterima oleh Tuhan. Engkau menganggapkan Tuhan mau terima kita sebagaimana kita ada. Ya, betul. Tetapi itu tidak berhenti sampai di situ. Harus ada komitmen dalam hidupmu. Hidup di dalam kebenaran Allah. Kalau kau main-main, tidak mungkin akan terjadi berkat Tuhan dalam hidupmu. Ini sesuatu yang penting untuk kita ingat. Ya. Hal yang harus kita ingat, saudara. Kita lalai. Padahal Paulus dengan surat Timotiusnya mengingatkan kita untuk mendoakan pemerintah. Paulus dengan kitab Romanya mengingatkan kita untuk mendoakan pemerintah dengan sungguh. Tetapi yang terjadi kan tidak demikian dengan gereja Tuhan. Merasa aman-aman dan nyaman-nyaman saja. Saudara perhatikan, ini bukan sesuatu yang mudah, makin lama makin sulit. Maka saya katakan, dan saya perlu ingatkan, gereja Tuhan, umat Tuhan justru tumbuh subur di tengah-tengah aniaya yang ada. Kita sudah terlalu lama terlena, ternina bubukan dengan kondisi yang ada, dengan karier kita, dengan berkat-berkat Tuhan, lalai mendoakan bangsa ini. Sekarang Tuhan bikin gelombang ini untuk hidup kita. Pertanyaannya, kalau kau lawan gelombang ini, kau akan tumbang. Seorang pemain ski yang hebat, dia akan menggunakan dan membutuhkan gelombang. Dan dia bisa mentaklukkan gelombang itu. Tapi dia tidak mungkin pemain ski melawan arus gelombang itu, dia pasti roboh. Bagaimana dia menggunakan gelombang itu. Sampai kepada tujuan yang dikehendakinya. Kita semua pemain ski. Mari kita gunakan gelombang yang Tuhan buat. Yang Tuhan izinkan. Supaya kita tidak melawan arus. Tapi menggunakan gelombang itu. Untuk kita bermain begitu indahnya. Sehingga orang bisa melihat cahaya Injil yang luar biasa. Saudara perhatikan. Mazmur ini juga saudara memberikan satu tekanan yang kuat. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara. Satu-satunya cara supaya kita bisa masuk ke dalam bait Allah adalah melalui Kristus. Yang berarti kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan beriman kepada Dia. Tidak ada cara yang lain, saudara. Karena konteks itu kalau kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 5, itulah karunia keselamatan karena diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Allah. Perhatikan Kejadian 15 ayat 6 tersebut. Dan tidak ada seorang pun di bumi mampu memenuhi standar ini. Semua orang telah berbuat dosa dikatakan oleh Roma pasal 3 ayat 23. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perbuatan baik atau kesalahan hidup kita tidak bisa kita menyelamatkan kita. Nggak bisa. Satu-satunya cara adalah kau harus percaya kepada Kristus. Untuk kau bisa percaya kepada Kristus, maka Allah mengutus anaknya itu untuk membuktikan kasihnya melalui Golgota. Dan di dalam Golgota dan melalui Golgota itu kau lihat demonstrasi kasih itu. Disitulah kau mempercayainya. Maka pada waktu Yesus mengalami pencobaan yang paling hebat. Pada waktu dia disalibkan, dia mengalami ejekan yang begitu hebat. Dia ditantang untuk turun dari salib. Terlalu mudah kalau Yesus mau turun dari salib. Tetapi celaka
Kata William Booth, kalau saat itu Yesus turun dari salib, kita semua celaka. Karena dia tidak sedang menyelesaikan tugas penyelamatan itu. Maka binasa semua. Tetapi puji Tuhan, dengan godaan semacam itu, Yesus tetap taat kepada kehendak Bapaknya. Maka dia menyelesaikan tugas penyelamatan itu. Dan itulah berita yang luar biasa. Natal tanpa menuju kepada salib, tidak ada berita yang utuh di dalamnya. Karena demonstrasi kasih Allah justru puncaknya melalui Golgota itu. Dan saudara, kita lihat di sini, bagaimana mungkin umat Allah ini bisa masuk dalam penyembahan kepada Sang Khalik itu. Pemazmur memberikan kriteria itu. Di dalam konteks kita, hanya orang-orang yang mengalami penebusan salib Kristuslah, maka mereka adalah orang-orang yang bisa masuk ke dalam penyembahan, ke dalam taktanya yang kudus semacam itu. Coba perhatikan saudara dalam terang firman Tuhan. Karena hanya Yesus Kristus yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam hadirat Bapa. Maka siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan masuk juga ke dalam konteks yang sama. Ya. Coba perhatikan. Kristus telah pergi ke surga untuk mewakili umatnya. Dan berdoa bagi mereka di hadapan takhta Bapa. Perhatikan diungkapkan di dalam ayat 6. Mencari wajahmu. Ya. Ini berarti datang menghadap Raja kemuliaan itu. Yang bertakhta yang luar biasa itu. Dan masa kini kita dapat menghadap Tuhan. Ya. Dengan cara apa? Hanya dimungkinkan melalui Kristus dan karyanya di kayu salib. Tidak ada yang lain, saudara. Kebenaran Allah itu merupakan karunia, bukan upah karena melakukan pekerjaan baik, saudara. Bukan. Ya. Daud membandingkan generasi yang mencari Allah, yaitu leluhur mereka Yakub yang melihat wajah Allah dan melakukan oleh iman sampai ia menerima berkat Tuhan. Dalam pergumulan Yakub, Kejadian 32 tersebut saudara, ayat 24 sampai 32. Ya. Yakub pasti bukan manusia sempurna, tetapi Tuhan menyelamatkan dia, bahkan disebut Allah Yakub. Ditempelkan kata Allah itu dengan kata Yakub di dalamnya, saudara. Kalau kita baca Mazmur 46 ayat 7 ayat 11. Ingin menunjukkan apa, saudara? Bahwa kebenaran Allah diberikan secara cuma-cuma karena itu kasih karunia kepada kita, bukan karena jerih lelah kita, bukan upah kita. Ya, melakukan banyak hal bukan, saudara. Oleh sebab itu kita yang sungguh mendapatkan berita Natal tersebut, saudara, dalam keagungan Raja yang kemuliaan tersebut, saudara, seharusnya datang ke baitnya dengan hati yang sungguh-sungguh menghormati dan menghargai, dengan totalitas hidup di dalam kebenarannya. Mari kita lihat poin yang ketiga. Kita adalah para pemenang yang merayakan kemuliaannya di daerah penaklukan yang ada. Perhatikan ayat 7 sampai 10. Di dalam teks ini, saudara, ayat ini, 5 kali Tuhan disebut sebagai Raja kemuliaan. Perhatikan, ini penting sekali. Yesus adalah gembala yang agung, yang satu hari kelak akan datang kembali dalam kemuliaan. Dan juga sekaligus memberikan mahkota kemuliaan kepada setiap hambanya yang setia. Itu dikatakan oleh firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dan seterusnya. Ya, kita menjumpai itu. Oleh sebab dikatakan pintu-pintu gerbang Yerusalem dibuka ke arah keluar. Tapi di sini dituliskan terangkatlah kamu pintu-pintu. Apa artinya, saudara? Ya. Artinya saudara, pada waktu itu orang Lewi mengangkat tabut Allah. Tentulah mereka, saudara, kalau kita lihat perlu mengangkat pintu-pintu tambahan di langit-langit, ruangan yang ada, ya, supaya tidak menghambat tabut itu. Sehingga mereka tidak perlu menaikkan ambang pintu gerbangnya. Sudah kita lihat, itu yang dimaksudkan. Tapi Martin Luther, saudara, dia menerjemahkan di sini berbeda. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu, ya, dengan bukalah lebar-lebar pintu-pintu gerbang, yang dapat berarti berikanlah satu sambutan dan penghormatan yang begitu hangat ke dalam kehadirat Tuhan, dalam kehadirannya. Saudara, ungkapan ini seharusnya menunjukkan di tengah-tengah porak-porandanya negara ini, saudara, masihkah kita melihat kehadiran Allah yang begitu rupa, yang bisa memberikan keteduhan hati.
Sepertinya banyak satu nama yang muncul di medsos. Dan nama itu adalah nama yang dimiliki oleh catatan Alkitab saja. Dan di dalam doa-doanya nama itu juga disebut. Bukan Tuhan Yesus. Kores. Iya bukan? Sudah perhatikan. Kita membutuhkan kores-kores yang melepaskan umat Tuhan yang berbicara. Aduh saudara. Mau kores kah? Korak kah? Apa sajalah. Berharap hanya kepada Tuhan. Yang bisa menggerakkan siapa saja. Entah orang-orang yang di luar, di dalam Kristus. Itu gak ada persoalan. Karena Tuhan itu sendiri yang berdaulat, yang bisa menggerakkan siapa saja. Dan memakai kapan saja dan siapa saja. Coba perhatikan. Anak siswa dipakai untuk menulis. Tulisannya begitu luar biasa hebatnya. Lebih hebat daripada tulisan Dani Siregar. Sudah tahu tulisan itu saudara? Belum? Anak siswa itu. Nanti saya kirim ya. Bayangkan siswa SMA loh saudara. Bisa nulis sejernih, sehebat itu. Di dalam fotonya dia pakai jilbab. Memang dia seorang muslim. Coba perhatikan. Tuhan sedang bekerja di dalam bangsa ini. Dan cara Tuhan bekerja kadangkala kita tidak bisa mengerti. Benar? Peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ya, perubahan dari orde lama ke orde baru. Kalau kita cermati, terjadi kekacauan yang luar biasa. Pada saat itu terjadi tuaian yang hebat di dalam republik ini. Sayangnya gereja tidak siap. Gereja ketakutan dengan orang-orang yang mau datang dan masuk ke gereja. Karena takut ini dicap komunis, PKI dan sebagainya. Dalam ketakutan sedemikian rupa. Akhirnya orang-orang ini keluar dari gereja. Apa yang terjadi dalam republik hari akhir-akhir ini. Kalau kita mencermati, inilah cara Tuhan bekerja. Menciptakan satu kondisi seperti ketakutan, ketegangan, kecemasan. Sedemikian rupa. Disitulah berita Injil yang meneduhkan, yang membawa mereka ke dalam pengharapan. Bisa sampai dalam hidup mereka. Cuman siapa yang mau datang kepada orang-orang itu? Saudara, mari kita lihat lebih jauh dalam terang firman Tuhan ini. Ketika Daud membawa tabut Allah, mungkin dia mengingat pada Musa dan para pemimpin Israel yang menyanyikan pujian ketika tabut perjanjian Tuhan dibawa selama berada di padang gurun. Itu kita bisa baca dalam Bilangan pasal 10 saudara, ayat 33 sampai 35. Dan juga diungkapkan dalam Mazmur 68 ayat 2 sampai 4. Ya. Aktivitas pemerintahan kota kuno pada saat itu dilakukan di pintu gerbang kota. Berbeda seperti di masa kini. Karena pusat aktivitas pemerintahan ada di balai kota. Saudara. Daud memerintahkan supaya seluruh kota datang untuk menyambut Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Raja kemuliaan itu juga adalah Tuhan semesta alam dikatakan. Tema yang sama digunakan hampir 300 kali dalam perjanjian lama saudara. Tentang istilah semesta alam ini. Dalam bahasa Ibrani dipakai istilah yang disebut tasbah. Saudara. Yang dapat juga berarti tantara. Yaitu bintang-bintang. Diterjemahkan dalam konteks Yesaya 40 ayat 26. Atau bisa diartikan para malaikat dalam Mazmur 103 ayat 20 sampai 21. Atau yang dimaksud adalah bangsa Israel. Atau semua orang percaya sebagai tentara Kristus. Yang dimaksudkan di sini. Ya. Jadi saudara, bagaimana dan mengapa panggilan terhadap gerbang Yerusalem dilakukan 2 kali. Ayat 7 dan 9. Mengapa? Raja kemuliaan itu adalah Yesus Kristus. Dia ingin menunjukkan. Ketika dia memasuki Yerusalem pada hari Minggu Palma. Semua kota, seluruh kota tidak menerimanya. Dan tidak memujinya. Mazmur ini sudah dinyanyikan di pagi hari itu.
di bait Allah. Tapi pujian itu tidak ditujukan kepada Yesus dari Nazaret. Bukannya menerimanya dan menghormatinya para pemimpin agama itu. Justru mereka menolaknya dan mengirim Kristus, yang Raja mulia itu, justru menuju Golgota untuk disalibkan. Saudara, kita lihat, namun dalam kematian kebangkitan, Yesus Kristus menang atas peperangan melawan setan dan dosa. Saudara, kita lihat. Dan dia menegakkan kembali taktanya di surga itu. Dan itulah Raja kemuliaan yang ada di baitnya, yang harus kita sembah di dalamnya, yang sudah menjamin kemenangan kepada kita. Jadi dengan kata lain, kita adalah umat pemenang. Engkau mungkin punya pergumulan-pergumulan yang berat menghadapi situasi negara dan bangsa ini. Tetapi semua itu tidak bisa merebut kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin kita tidak tahu ending dari proses yang sedang terjadi, bukan? Tetapi kalau kita lihat perspektif daripada Sang Raja kemuliaan ini, adalah memberikan pengharapan dan kelegaan kepada kita. Apapun hasilnya. Ya, orang tanya, wah nanti akan muncul ini dan sebagainya, penganiayaan, matilah kita semua. Nggak usah dianiaya, mati juga. Saya bilang, kok nggak usah dianiaya, mati juga. Tinggal tunggu waktunya aja kan. Kita ini kan giliran semua. Disadari atau tidak, hari ini kita kan sedang berbaris menuju panggilan kematian itu. Siapa yang terdepan? Saya lihat Pak Rudi sama Ibu Yati di sana. Kita ini pasti masuk surga, disuruh duluan nggak mau. Kalau engkau mengenal Raja kemuliaan itu, Sang pengharapan itu, nggak ada satupun yang menakutkan dalam dunia ini yang bisa mengoncangkan kita akan pengharapan itu. Dengan kau memiliki pemahaman kedatangan Raja kemuliaan itu, engkau akan punya kerelaan dalam mengelola hidupmu sedemikian rupa untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Engkau akan habis-habisan untuk kepentingan kedatangan Raja kemuliaan itu. Engkau tidak akan pernah berpikir untuk dirimu sendiri. Engkau akan berpikir untuk kepentingan Raja kemuliaan itu. Saudara, saya ingin mengajak kembali kepada kita. Dunia sekarang sedang dalam kekacauan yang luar biasa. Semua. Dunia dikejutkan dengan pemilihan presiden Amerika. Benar gak? Wah. Teman bilang, wih benar juga ya yang Kak Hari perkirakan ya. Kok bisa begitu? Kan gak pernah terjadi di dalam sejarah Amerika. Kalau menang pollingnya itu pasti, dijamin itu pasti menang. So kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam. Banyak orang bilang, waduh ini dunia makin kacau. Karena yang jadi presiden kacaunya luar biasa. Kalau Tuhan yang taruh orang itu, saudara, orang itu pasti dipakai untuk mengenapi rencananya. Tidak mungkin tidak. Kau pikir Obama tidak kacau? Bukan kacau lagi itu, rusak itu. Di mana rusaknya? Ratusan tahun para teolog, hamba-hamba Tuhan mendirikan negara itu dengan prinsip fondasi firman Tuhan yang benar. Diruntuhkan. Dengan LGBT dia bikin peraturan, menyetujuinya. Dengan aborsi dia setujui semua. Sudah tahu? Runtuhnya dalam waktu sekejap. 10 tahun meruntuhkan ratusan tahun. Donald Trump bukan lebih baik, tetapi masih punya hati nurani. Dan dia orang yang betul-betul dikasih oleh Tuhan hikmat untuk memilih wakil, seorang politikus handal tetapi yang takut akan Tuhan. Pence itu adalah seorang konservatif yang sungguh fanatik terhadap nilai-nilai Kristen. Maka diharapkan terjadi peninjauan kembali undang-undang itu dan perubahan yang besar, mengembalikan kepada fondasi yang awal. Coba bisa lihat. Maka kalau kau lihat semua dalam perspektif Tuhan, engkau pasti berbeda dengan pengamatan-pengamatan dunia pada umumnya. Ini yang sedang terjadi.
Ada kejutan-kejutan yang Tuhan buat, saudara. Kita juga terkejut kan, gara-gara Ahok, benar nggak? Sampai ada orang nyala-nyalakan Ahok. Kenapa? Karena dia lihat secara kemanusiaannya. Kalau dia lihat dalam rencana Tuhan, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan seseorang di luar kehendaknya. Tidak mungkin. Kalau di luar kehendaknya kan Tuhan ikut kaget. Bukan hanya kita kaget. Loh, kok bisa? Itu kan gak mungkin. Itu di dalam kehendaknya, saudara. Bagaimana kehendaknya yang sudah membangkitkan semangat doa. Membangkitkan semangat kesatuan tubuh Kristus. Coba perhatikan kitab Filipi itu. Kalau Paulus gak di penjara, gak punya kesempatan dia memberitakan Injil di wilayah kekaisaran. Maka dikatakan Injil makin mengalami kemajuan. Benar gak? Kenapa? Itu dipakai istilah prokopen. Satu istilah dalam dunia militer yang menunjukkan perluasan wilayah kekuatan. Melalui hidup sosok ini akan muncul gerakan besar. Sampai di dalam penjara pun akan muncul gerakan besar. Di mana berita Injil lebih luas di dalamnya. Saudara, kenapa? Karena Raja Sang Mulia itu menjadi satu-satunya harapan untuk hidup kita. Yesus Kristus akan membebaskan Yerusalem dari musuh-musuhnya. Dalam nubuat Zakaria pasal 12 sampai pasal 14. Dan dia juga mendirikan kerajaannya di bumi. Ya, dia bertakhta. Kemudian umatnya akan menerimanya di Yerusalem. Tuhan semesta alam, Raja kemuliaan. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Akan menjadi bagian kemenangannya dinyatakan. Kita juga bisa menang dalam kehidupan melalui Kristus. Dan menjadi lebih dari pemenang melalui iman di dalam Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki 3 jenis dunia dalam kalimat terakhir ini, yaitu dunia ciptaan di mana kita tinggal sekarang ini. Yang kedua, dunia ciptaan baru di dalam diri kita sendiri, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan yang terakhir ketiga, dunia yang akan datang sebagai ciptaan yang terakhir dan yang terindah, yang akan menjadi rumah kita selama-lamanya bagi mereka yang menyambut dan hidup di dalam Raja kemuliaan itu. Amin. Tuhan memberkati.